Indonesia merupakan negara yang mempunyai hutan tropik terbesar kedua di dunia. Hutan Indonesia mempunyai keanekaragaman dan kekayaan flora berlimpah, termasuk di dalamnya tumbuhan obat. Dari 40.000 jenis flora yang tumbuh di dunia, 30.000 diantaranya tumbuh di Indonesia. Sekitar 26% telah dibudidayakan dan sisanya sekitar 74% masih tumbuh liar di hutan. Sebagai gudang tumbuhan obat, tak heran jika kemudian Indonesia dikenal dengan julukan Life Laboratory. Keanekaragaman tanaman obat merupakan harta karun alam yang tak ternilai harganya. Tentunya ini menjadi aset nasional bangsa Indonesia yang harus terus dikelola dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kalimantan merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia. Pulau Kalimantan diberikan anugerah oleh Sang Pencipta dengan kekayaan alam berupa sumber daya hutan yang sangat luas. Oleh karena itu, Pulau Kalimantan diakui sebagai salah satu paru-paru dunia. Hutan Kalimantan bukan sekedar belantara, melainkan juga menyimpan harta ribuan jenis tanaman obat. Hutan Kalimantan menjadi rumah berbagai jenis tumbuhan berkhasiat obat. Suku Dayak adalah penduduk asli yang sudah menghuni Pulau Kalimantan sejak zaman dahulu. Suku Dayak mempunyai 6 suku besar dan 405 subsuku kecil yang telah menyebar dan mendiami sampai ke pedalaman Kalimantan. Suku Dayak pada dasarnya tinggal di hutan hujan tropis di sepanjang aliran sungai di Kalimantan. Suku Kenya adalah salah satu dari sekian banyak ragam suku pada penduduk asli Kalimantan. Bersama dengan suku Kayen dan Bahau, suku Kenya termasuk ke dalam salah satu kelompok besar suku yang banyak mendiami wilayah Kalimantan Timur. Suku Kenya sebagian besar menetap di Kampung Pampang, Samarinda. Di pedalaman hutan Kalimantan tersembunyi kearifan lokal yang turun-temurun dari suku Dayak Kenya. Masyarakat suku Dayak Kenya memanfaatkan alam sebagai sumber utama bagi kehidupan sehari-hari. Mereka juga memelihara tradisi kuno, termasuk di dalamnya penggunaan obat tradisional yang telah melintasi generasi. Penggunaan bahan-bahan alam yang berasal dari tumbuhan untuk mengobati berbagai penyakit sebenarnya bukan merupakan hal yang baru lagi bagi masyarakat di Indonesia. Meskipun sempat tergeser oleh adanya modernisasi di bidang kesehatan, namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata tak mampu begitu saja menghilangkan arti pengobatan tradisional. Pada kenyataannya, obat-obatan herbal tak kalah ampuh untuk mengobati penyakit. Bahkan, obat-obatan herbal cenderung lebih aman karena umumnya lebih minim efek samping dibandingkan dengan obat-obatan dari bahan kimia. Saat ini, pengobatan dengan menggunakan tumbuhan sudah mulai mendapat tempat di masyarakat. Terlebih lagi, banyak penelitian ilmiah yang mendukung, sehingga tanaman obat yang terbukti secara empirik dapat terbukti pula secara ilmiah. Pengetahuan tradisional tentang tumbuhan obat merupakan dasar pengembangan obat fitofarmaka atau obat modern. Selamat datang dalam perjalanan mendalam kami untuk menjelajahi kisah hebat di balik tumbuhan obat dan kepercayaan mistik yang membentuk warisan luar biasa pada suku Dayak Kenya. Etnofarmasi menjadi wadah pengetahuan informasi pengobatan tradisional yang berkembang di masyarakat. Etnofarmasi mempelajari keterkaitan antara keanekaragaman hayati dengan sistem lokal yang hidup di masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk obat-obatan. Masyarakat Kenya memiliki pengetahuan yang luas tentang tata cara pengobatan tradisional
yang diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Kearifan lokal suku Dayak Kenyah di bidang pengobatan dengan bahan tumbuh-tumbuhan sudah tidak diragukan lagi. Suku Dayak Kenyah menjadi salah satu etnis yang sampai saat ini masih mempertahankan tradisi untuk memanfaatkan tumbuhan di sekitarnya sebagai pengobatan ataupun perawatan kesehatan. Berbagai jenis tumbuhan telah digunakan dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tanaman yang digunakan diantaranya rumput teki, putri malu, jahe, jahe merah, kemangi, kencur, kunyit, lada putih, serai, seledri, dan masih banyak lagi. Penggunaannya dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk, seperti dibuat ramuan hingga sebagai penggunaan luar untuk membalut luka. Kami masyarakat Hilir, daerah Sungai Mahakam, tepatnya Kampung Pampang, Samarinda Utara, itu memiliki daerah pemukiman yang lumayan jauh dari perkotaan. Sehingga pada zaman dahulu, itu masyarakat kami ketika memerlukan pertolongan medis itu cukup susah. Karena untuk akses perjalanan menuju perkotaan yang lumayan jauh. Kami percaya alam telah menyediakan segalanya. Bahkan bahan untuk pengobatan suatu penyakit. Bahan baku yang mudah ditemukan, dijangkau, serta diproses dan diolah oleh masyarakat, itu menjadikan pengobatan tradisional tetap eksis di kalangan masyarakat sekitar maupun di luar daerah. Penggunaan tanaman herbal sebagai pengobatan telah menjadi warisan oleh suku Dayak Kenyah sejak zaman dahulu kala. Pengobatan ini turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang hingga sekarang. Dan tanaman ini menjadi pilihan masyarakat utama Dayak Kenyah untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, dalam riset dan inovasi nasional yang telah ditemui sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia memiliki keragaman tanaman obat potensial. Terdapat sebanyak 49 sampai 50 ribu jenis di dunia. Kemudian sebanyak 30 ribu jenis lainnya itu tumbuh di Indonesia. Adapun Kementerian Kesehatan telah mencatat sebanyak 19.871 spesies digunakan sebagai tanaman tradisional dan 16.218 lainnya telah diidentifikasi. Dari jumlah tersebut bahwa 9.600-nya memiliki khasiat sebagai pengobatan tradisional. Dan baru-baru ini penelitian terkait jenis yang digunakan adalah 240 tanaman obat sebagai bahan baku pengobatan tradisional. Tanaman yang biasanya digunakan oleh suku Dayak Kenyah ada berbagai macam. Beberapa di antaranya dibuat dalam bentuk ramuan serta jamu. Nah, salah satunya adalah akar dari tanaman ini. Bisa dilihat, ini adalah tanaman pinang merah. Akarnya memiliki khasiat yang banyak bagi kesembuhan untuk berbagai macam penyakit. Selain akar dari tanaman ini, juga daun mekai adalah daun khas dari suku Dayak Kenyah yang memiliki potensi banyak. Di antaranya adalah penyembuhan dalam obat sebagai obat mata. Tanaman yang sering kita lihat di lingkungan sekitar atau sering kita jumpai di dapur, itu mungkin kita anggap hanyalah sebagai rempah makanan atau rempah masakan. Tetapi itu yang kami manfaatkan sebagai tanaman obat, di mana tanaman-tanaman seperti jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan lain-lain itu dimanfaatkan sebagai obat herbal bagi masyarakat kami untuk dimanfaatkan sebagai kesehatan atau penyembuhan penyakit. Tanaman-tanaman obat ini biasanya diolah itu menjadi sebuah ramuan maupun jamu. Nah, dalam
dalam suatu jenis ramuan atau jamu ini itu biasanya dibentuk atau diolah menjadi berbagai bentuk. Ada yang dari satu jenis tanaman maupun dari berbagai campuran jenis tanaman. Nah, salah satunya itu ada daun mekai. Nah, itu kami gunakan sebagai untuk pengobatan mata. Kemudian ada beberapa jenis tanaman lain yang biasanya kami gunakan sebagai tanaman obat seperti kunyit, serai, jahe, lengkuas, kencur, kemudian ada juga umbi-umbian, serta itu tadi salah satunya ada daun mekai tadi yang digunakan sebagai pengobatan untuk mata. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber tadi, diketahui bahwa beberapa tanaman rempah khas Indonesia memiliki potensi sebagai pengobatan herbal. Oleh karena itu, kami juga melakukan pembuktian dengan studi literatur untuk membuktikan apakah tanaman-tanaman yang telah disebutkan oleh Batra tadi memang benar-benar memiliki khasiat dan efektivitas yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tanaman pertama yang biasa digunakan untuk pengobatan adalah jahe. Jahe atau yang biasa dikenal oleh suku Dayak Kenya dengan nama liat teman merupakan salah satu tanaman yang digunakan oleh Batra dari suku ini dalam melakukan pengobatan. Salah satu manfaat dari rimpang tanaman ini adalah sebagai antioksidan dan juga antibiotik karena mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid. Kunyit dengan nama lain liamit yang merupakan tanaman rempah asli Indonesia yang memiliki banyak sekali manfaat, terutama dalam bidang pengobatan tradisional. Rimpang kunyit sendiri dipercaya memiliki kandungan metabolit sekunder yang berperan dalam mengobati penyakit yang berhubungan dengan hepatoprotektor seperti pada lambung, hati, maupun empedu. Kemudian ada rumput teki yang oleh masyarakat Dayak Kenya disebut dengan ureusit, yaitu kita kenal rumput teki sebagai gulma perennial yang hidup di daerah tropis maupun subtropis. Umbi dari tanaman ini sudah lama digunakan oleh masyarakat Dayak Kenya untuk mengobati diare, nyeri lambung, bisul, dan juga kencing batu. Rumput teki memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, dan juga flavonoid yang dikenal memiliki banyak manfaat. Kencur juga menjadi salah satu ramuan dan bahan untuk pengobatan tradisional yang digunakan oleh masyarakat Dayak Kenya. Kencur sendiri telah kita ketahui sebagai salah satu tanaman rempah yang telah banyak digunakan sebagai bumbu dapur. Dan masyarakat Dayak Kenya sendiri percaya bahwa kencur memiliki khasiat untuk mengatasi penyakit MAH, di mana secara ilmiah kencur dikenal memiliki kandungan senyawa antipasmodik dan anti radang yang dapat membantu meredakan gejala MAH. Selain beberapa tanaman di atas, masyarakat Dayak Kenya juga menggunakan seledri sebagai bahan ramuan untuk pengobatan
pengobatan tradisional. Seledri adalah salah satu tanaman yang sering ditanam masyarakat di sekitar pekarangan rumah karena memiliki manfaat sebagai sayuran. Namun, oleh masyarakat Dayak Kenya, seledri ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pada makanan, tetapi juga sebagai obat anti hipertensi. Seledri sendiri mengandung apigenin yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah dan talides yang dapat mengendurkan otot-otot arteri atau merelaksasi pembuluh darah. Zat tersebut yang mengatur aliran darah sehingga memungkinkan pembuluh darah membesar dan mengurangi tekanan darah. Putri Malu atau yang kita kenal sebagai rumput liar oleh masyarakat Dayak Kenya digunakan sebagai bahan obat tradisional. Masyarakat biasa menggunakan putri malu sebagai obat pemakaian luar seperti pada luka, memar, maupun radang. Daun putri malu sendiri telah diketahui mengandung senyawa seperti tanin, steroid, alkaloid berupa mimosin, triterpenoid, flavonoid, glikosida, glikosiflavon, dan juga senyawa flavonoid. Dari daun putri malu ini sendiri dapat digunakan sebagai antiinflamasi karena senyawa-senyawa tadi merupakan senyawa fenolik. Balung tutit yang merupakan sebutan masyarakat Dayak Kenya untuk menyebut lada putih. Lada putih memiliki biji yang mengandung senyawa alkaloid yang dapat memberikan efek farmakologis sebagai obat analgesik, antipiretik, antiinflamasi, antioksidan, dan juga antibakteri. Batra pada suku Dayak Kenya membuat ramuan dari biji lada ini untuk mengobati nyeri dan radang pada penyakit gout. Kemudian salah satu tanaman yang sering kita temui sebagai bumbu dapur yaitu serai atau masyarakat Dayak Kenya biasa menyebutnya dengan udu bawing, biasa digunakan menjadi ramuan pada penyakit yang berhubungan dengan luka. Serai mengandung zat bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, phenolic acid, dan juga terpenoid yang diketahui memiliki aktivitas antibakteri, antiinflamasi, dan juga antioksidan sehingga dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu, masyarakat Dayak Kenya telah menggunakannya sebagai obat untuk luka. Selayaknya pengobatan tradisional pada umumnya, masyarakat Dayak Kenya mengolah bahan-bahan dari alam tadi dengan cara yang sangat sederhana. Baik telah diolah oleh batra atau pemimpin suku yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit, maupun mereka olah sendiri di rumah masing-masing. Untuk pengolahannya tentu saja sangat sederhana, seperti direbus, diseduh, digiling, ditumbuk, maupun hanya diremas-remas kemudian ditempelkan pada daerah yang perlu diobati. Salah satu bahan yang sering kita temui dan sering kita pakai untuk pengobatan yaitu jahe, di mana masyarakat Dayak Kenya menggunakan jahe ini sebagai antiinflamasi dan juga untuk menghangatkan tubuh. Penggunaannya sangatlah mudah. Masyarakat Dayak Kenya mengambil umbi jahe, kemudian membersihkannya, lalu diseduh dengan 1 cangkir air mendidih, lalu didiamkan, hasilnya disaring,
lalu airnya diminum sebelum makan. Kemudian ada kunyit, di mana manfaatnya yang sangat luas, sehingga masyarakat Dayak-nya menggunakannya sebagai bahan untuk pengobatan. Penggunaannya juga cukup mudah, di mana rimpang kunyit yang telah dibersihkan oleh masyarakat Dayak-nya ditumbuk, kemudian diseduh menggunakan air panas, disaring, dicampur sedikit gula untuk meredakan rasa. Kemudian air saringan dapat diminum untuk ramuan dalam pengobatan. Anugerah yang terindah dari Allah Ibu Pertiwi itu begitu luasnya, begitu alamnya, begitu sangat sempurna ya, dan ada di sini. Tanaman obat atau tumbuhan obat yang dianugerahkan sama Sang Pencipta di bumi Pertiwi ini sangat amat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita. Dan saya akan membuktikan pada dunia bahwa tanaman yang ada di Indonesia itu luar biasa. Alam itu dan ciptaannya itu yang Allah ciptakan di alam ini tidak bisa pisah dengan jiwa saya, karena saya telah membuktikannya gitu. Kenapa saya sangat menghargai, kenapa saya sangat jatuh cinta? Ini adalah pengalaman ya, karena saat itu saya sakit dan pakai salah satu metode, dan metode itu Allah tidak mengizinkan saya bisa sembuh dengan metode itu, dengan menggiring dengan begitu panjang perjalanan saya dengan waktu 6 tahun. Karena saat itu tubuh saya sudah tidak bisa menerima, bukan saya berhenti, tapi tubuh saya sudah tidak bisa menerima lagi. Akhirnya saya tahun 93 mulai dengan tanaman obat. Menuju kesembuhan itu saya belajar terus, belajar tentang kearifan lokal. Satu kuni ternyata tanaman ini mereka bersinergis. Satu dengan yang lain itu dia saling menyambung. Yang satu misalnya buat diuretiknya, yang satu untuk antiinflamasinya, dia bersatu, dia menjadi holistik, menjadi sesuatu kekuatan untuk merawat tubuh manusia itu. Di sini teh ada antiinflamasi, ada anti pendarahan. Banyak sekali kandungan-kandungan zat kimia untuk stimulan imunisator. Jadi bukan satu gitu dari satu tanaman teh. Cuma yang muncul kan ini obat kanker aja, tetapi dari satu tanaman ini udah luar biasa. Banyak yang bisa dimanfaatkan gitu. Demikianlah awal kecintaan seorang Oday Kodariah kepada tanaman obat. Kisah cinta yang terjadi pada tahun 1991 saat Oday tengah menjalani pengobatan kanker.
siapapun akan merasakan gitu. Kalau orang Sunda mah kapaksa gitu ya. Saya harus melakukan ini, tidak ada jalan lain gitu. Jadi saya harus melakukan itu, berarti kan lama. Jadi nanya ke orang tua dulu, oh ini harus pakai ini, ganti lagi harus pakai tanaman ini. Tapi semua tanaman karena tubuh saya sudah tidak bisa menerima zat apapun. Makanya saya mencari alternatif lain. Lama, berarti 91, 93, 6 tahun lah. 6 tahun saya belajar dengan suami saya. Perlahan, Oday mulai merasakan manfaat dari tanaman obat dalam proses pemulihannya. Hal inilah yang membuatnya mulai menanam sendiri tanaman obat yang dibutuhkan. Perempuan berusia 69 tahun ini kemudian belajar untuk bisa menanam sendiri tanaman tersebut. Halaman rumahnya di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi lokasi awal dari eksperimen pembibitan. Ya otomatis kan ada bekas ya dari misalnya oh ini kasih tanaman ini ada bekas taruh ditanam lagi diperbanyak gitu kan. Saya juga tidak pernah punya cita-cita, tidak pernah bermimpi untuk menjadi sesuatu seperti sekarang gitu. Jadi saat itu cuma satu, saya ingin sembuh aja. Barulah pada tahun 2001, Oday bersama sang suami mulai mempelajari lebih dalam tentang tanaman obat. Didorong rasa cintanya, Oday kemudian mulai mengumpulkan sejumlah tanaman obat dari berbagai wilayah di Nusantara. Tanaman obat yang tadinya hanya ditanam di pekarangan rumah, kemudian dipindahkan ke lokasi lain yang lebih luas. Hingga akhirnya, koleksi tanaman obat milik Oday tersebar di lahan seluas lebih dari 21 hektar. Ya itu kan dengan sendirinya ya. Jadi saya tidak bermimpi, oh ini harus sebanyak itu. Enggak seperti itu. Seperti air mengalir aja gitu. Tiba-tiba ada rezeki bisa beli ini. Terus oh ini butuh ini ditanam ini. Dikasih spirit gitu sama guru saya tuh dikasih spirit. Ayo lakukan. Jadi saya juga kalau berhitung kapan ya memulainya gitu. Di saat saya punya azam aja. Di saat saya punya niat. Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman tanaman obat potensial. Setidaknya terdapat 50 ribuan jenis tanaman di seluruh dunia. Sebagian besarnya tumbuh di wilayah Indonesia. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat 19.000 tanaman diketahui digunakan sebagai ramuan tradisional. 16.000 lebih diantaranya sudah diidentifikasi. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya disebut Kementerian Kesehatan memiliki khasiat obat. Sementara, baru 200 jenis saja yang digunakan secara umum sebagai bahan baku pengobatan tradisional. Khasiat tanaman obat masih diyakini sebagai salah satu pilihan pengobatan tradisional di Indonesia. Buat apa itu, Bu? Biasanya Ini buat- dikonsumsi. buat bikin teh buat diminum. Khasiatnya? Khasiatnya untuk melancarkan BAB. Jangan BAB. Biasa metik kayak gini, Bu? Iya, Ambil. tiap hari. Oh, tiap tiap hari. pagi. Berarti konsumsi tiap hari? Oh. Kini setidaknya ada 900 jenis tanaman obat yang ditanam Oday di tempat yang diberi nama Koleksi Tanaman Obat Sari Alam. Sebagian besar dibiarkan tumbuh liar sesuai dengan ekosistem asalnya. Contoh tanaman yang diliarkan sayang. Ya. Jadi mama teh suka ngambil ini yang untuk obat.
Istilahnya ide itu kan dari fakta ya. Saya bukan seorang peneliti. Ide itu dari fakta. Oh ternyata tanaman ini tidak boleh dieksploitasi ya. Tidak boleh. Oh ternyata tanaman ini hidupnya yang bagus ini di sini. Yang bagus ini di sini. Setelah saya belajar, ternyata misalnya Centella asiatica itu butuh tidak dengan matahari yang full. Berarti kalau saya pindahkan ke matahari yang benar-benar full dengan segala keindahannya sesuai dengan nafsu kita pingin bikin yang indah itu kan tidak mungkin ya. Jadi setelah terus saya belajar banyak para ahli yang kena saya, para ahli farmakologi, ahli etnoparma, ahli kimianya, ahli tanahnya. Berarti ini mah di sini habitatnya gitu. Jadi kalau kita sudah belajar ke habitatnya, otomatis saya akan membiarkan kebun tanaman obat itu jadi hutan untuk tanaman obat itu nyaman hidup di sana. Nyaman buat mereka hidup. Nyaman buat tanaman-tanaman tumbuhan yang ada di Indonesia itu hidup di sana. Dan itu akan memberi manfaat yang luar biasa. Berkat upayanya, Odai kemudian mendapatkan anugerah Kalpataru pada tahun 2018. Saat itu, Odai juga menjadi satu-satunya perempuan dari 9 orang yang menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Saya tidak pernah, artinya Kalpataru juga saya tidak tahu, apalagi mengejarnya. Yang penting saya bekerja aja. Ternyata setelah kenyataannya saya dapat Kalpataru, jadi flashback ya. Perjalanan hidup, perjuangan hidup ini ada sesuatu ya. Berarti itu menjadi kekuatan untuk saya tuh nggak boleh berhenti gitu. Saya harus tetap berjuang. Makanya saya harus tetap berjuang sampai saya selesai hidup saya. Kini Odai menjadikan Sari Alam sebagai laboratorium hidup bagi siapa saja yang ingin belajar tentang tanaman obat. Antusiasme masyarakat yang berkunjung ke Sari Alam pun datang dari sejumlah kalangan. Odai pun menyambut mereka dengan harapan agar pengetahuannya soal tanaman obat bisa diwarisi dan membawa manfaat. Harapan saya kepinginnya sebanyak-banyaknya masyarakat dari level apapun tahu gitu. Makanya saya selalu mengajak untuk yang sakit ya, kita kejar sehat itu. Mengejar sehat. Ayo kejar sehat dengan semua semangat. Pengennya seperti itu. Kejar sehat dengan tumbuhan dan tanaman obat yang ada di sekitar kita. Kegigihan Odai untuk berjuang melawan penyakit yang diderita ternyata membawa manfaat bagi sesama. Sari Alam yang dibangunnya bisa menjadi teladan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk menyerah dan berhenti berjuang. Alhamdulillah dengan izin Allah juga saya bisa sehat kembali. Pertama saya meninggalkan tempat untuk belajar di Jakarta. Mulai tahun 2000 itu di Asosiasi Pencinta Tanaman Obat Indonesia. Terus saya belajarnya di Yayasan Karyasari. Dia pengembang tanaman obat. Saya harus berjuang di tengah-tengah orang harus modern, di tengah-tengah orang serba insan, serba tidak mau capek. Benar-benar dibilangnya masih kampungan lah, masih tidak modern lah. Saya menjadi manusia yang abnormal. Dan saya tidak diam gitu. Saya akan melawan kegelisahan itu. Saya memberikan edukasi.
Saya berpikir akan berpikiran positif. Mereka tidak tahu. Aku punya kewajiban untuk memberitahunya. Sudah dari tahun 2001 ya kita mengadakan agrowisata ilmiah. Jadi saat itu makanya saya senang sekali kalau ada anak-anak datang ke sini untuk wisata edukasi ya. Saya bisa menerangkan dari mulai anak SD, SMP, SMA atau anak kuliahan ya, sampai ibu-ibu yang ingin tahu. Jadi itu yang saya lakukan karena tidak boleh stuck di saya gitu. Kalau ada herbarium, saya berpikir saya merasa semakin tua, saya merasa harus ada sesuatu yang ditinggalkan. Karena di herbarium itu kan bisa keilmuannya bisa ditaruh gitu. Jadi kalau saya sudah tidak ada, berarti ada sesuatu yang bisa dibaca oleh siapapun. Yang penting saya punya niat, mudah-mudahan herbarium ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan saya berpikir kalau sudah dilestarikan, sudah ada, bukan hanya digambar, bukan hanya di buku. Nah nanti terserah mereka yang akan mempelajarinya. Bangga dan terjaya mereka dengan ciptaan yang ada di Indonesia itu. Yang penting tugas saya akan berusaha memaksimalkan, melestarikan tanaman yang ada di bumi pertiwi ini. Sempat di kebun ini ada 1.200 spesies. Tapi dengan berjalannya waktu, karena itu ternyata setelah saya tahu, berarti dia tidak bisa hidup kalau tidak di habitatnya. Sekarang itu ya masih ada 900 spesies. Cuma satu cita-cita saya ingin mengatakan pada siapapun, bahkan cita-cita saya ingin mengatakan pada dunia bahwa kita tuh punya sesuatu yang bermanfaat. Tidak pernah bermimpi saya akan punya lahan seluas ini. Dengan semakin saya belajar tentang tanaman obat, semakin saya kecil di hadapan Allah. Setelah belajar dari kearifan lokal, saya melihat nenek moyang kita itu, mereka bisa hidup tanpa menyusahkan siapapun. Mereka hidup tetap dengan kesederhanaannya, tetap sejahtera, tetap bisa melahirkan manusia-manusia yang berkualitas saat itu. Hanya dengan tanaman obat yang ada di sekitarnya kan. Mungkin mereka bisa nyari ke hutan, tapi dengan santun. Mereka tidak pernah menghancurkannya. Yang membuat saya bisa menangis kalau bisa ada kebakaran hutan, ada pembabadan, tapi mereka tidak pernah tahu bahwa itu adalah bermanfaat untuk kita. Itu mungkin yang membuat saya tidak berdaya. Itu kesedihan saya, kekhawatiran saya. Karena semua itu akan hilang, gitu. Kita akan musnah, akan hilang. Tentunya mari kita buka mata, buka hati bahwa Ibu Pertiwi itu, bahwa Tuhan kita itu telah menciptakan sesuatu yang sangat amat berguna. Tinggal dengan kesadarannya, tinggal kita menghargainya, mari kita jadi pelaku dan kita bisa melindungi apa yang kita kerjakan. Nah, ini merupakan salah satu tanaman obat yang sering kita temui dan ada di sekitar kita. Bahkan sering kita gunakan untuk bahan masakan ataupun rempah-rempah masakan. Nah, untuk serai ini sendiri banyak sekali kegunaan, terutama bagi kesehatan kita. Yang saya pegang ini adalah tanaman serai. Tanaman serai ini merupakan tanaman obat yang biasanya tumbuh di sekitar kita. Nah, selain untuk bahan masakan, ternyata tanaman serai ini memiliki beberapa kandungan di dalamnya, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan beberapa serat-serat lain yang baik untuk tubuh. Nama saya Bujang. Saya merupakan warga di Kampung Pampang,
Saya sendiri sudah terbiasa mengonsumsi tanaman obat sebagai penambah stamina dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya mengalami sakit susah buang air kecil. Kemudian saya bercerita kepada ibu saya dan saya pun direkomendasikan untuk pergi berobat ke Batra yang ada di Kampung Pampang. Sampainya di sana saya diberi obat ramuan yang bernama Limpang Jahe Merah dan saya disuruh untuk meminum ramuan tersebut secara rutin, secara terus-menerus hingga pada akhirnya sakit saya pun sembuh. Perkenalkan, nama saya Dara dari Pancasila. Kedatangan saya di sini untuk melakukan pengobatan kedatangan. Sebelumnya saya sudah melakukan pengobatan mah kepada beliau dan saya diberikan ramuan dan syukur ramuan itu dan penyakit saya sudah sembuh. Dan kedatangan saya di sini saya berinisiatif bangkit untuk melakukan pengobatan. Di negara kita ini, di Indonesia, itu memiliki banyak sekali kekayaan-kekayaan yang tersembunyi. Salah satunya yaitu berbagai jenis flora yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya rempah-rempah yang biasa kita gunakan. Hal tersebut selain mempunyai nilai-nilai ekonomis yang tinggi, itu juga mempunyai fungsi bagi kesehatan manusia. Ya, salah satunya itu pengobatan, baik secara dalam maupun secara luar. Hal tersebut yang menuntut kita untuk tetap melestarikan kekayaan alam yang ada di Indonesia, karena hal tersebut bisa berdampak untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Selain untuk Indonesia, juga untuk manusia itu sendiri. Jadi, kita sebagai generasi muda itu patut menjaga dan melestarikannya, karena ini merupakan suatu kekayaan yang berefek berkelanjutan untuk kita sebagai manusia. Kami sebagai masyarakat Kampung Pampang, daerah Sungai Mahakam, Samarinda Utara, berusaha untuk melestarikan dan tetap menjaga hal tersebut. Nah, kekayaan-kekayaan ini itu berefek bagi kami secara berkelanjutan, baik itu di daerah sekitar maupun di daerah luar lainnya. Nah, jadi ini merupakan salah satu tradisi yang dari dulu-dulu udah kami kembangkan dan hingga sekarang turun-menurun yang kami wariskan hingga untuk anak cucu kami ke nantinya. Untuk itu, kita sebagai negara Indonesia patut bangga mempunyai kekayaan-kekayaan yang bermanfaat
bagi nilai ekonomis dan nilai kesehatan kita itu sendiri. Tanpa kita sadari, bahan-bahan atau tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita mempunyai nilai fungsi yang tinggi serta nilai ekonomis yang tinggi. Tanpa kita sadari, kita hanya tahu itu bahwa hanya tanaman biasa ataupun rempah-rempah masakan biasa. Oleh karena itu, kita patut tahu atau kita patut pelajari apa fungsi-fungsi dari tanaman obat dan apa efeknya bagi kehidupan kita sebagai manusia.